Untuk lebih jelasnya dalam algoritma, ya algoritma itu bisa disebut dengan alur. Kalau logika itu tata cara berpikir logis, ya tidak berhayal. Ini ada contoh algoritma. Nah, jadi si Dina ini pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan, tetapi ketika sarapan hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe. Nah, langkah-langkahnya, jadi alurnya ya, langkah-langkah itu. Dina menyiapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, bahan yang lainnya. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Alur yang ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. 4. Goreng tempe sebentar. Tambahkan toge, kecap, manis, garam, dan sedikit air. Bagian 6-nya aduk hingga semua bumbu meresap. Nah, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Toge tumis lalu siap dihidangkan. Nah, itu alur algoritmanya. Penyelesaian masalah. Ada lagi selain membuat toge ketika kita membuat sebuah kopi, ya. Sebelum membuat kopi, apa yang harus disiapkan dulu? Yang pertama, kita bisa menyiapkan dulu bahannya seperti kopi, kopinya mau kopi saset ataupun kopi tubruk, ya, ataupun kopi giling langsung. Itu. Kemudian bagan alir. Nah, bagan alir ini disebut juga dengan flowchart. Ya, flowchart yang menunjukkan aliran algoritma. Jadi tadi kita sudah tahu tata caranya. Nah, ini ada aliran algoritmanya dengan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ya. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang menggunakan flowchart, antara lain dokumentasi proses bagian air apa? Ya. Nah, langsung kita di simbol bagan air. Bagan alir, ya. Simbol-simbolnya ini yang pertama ini terminator. Jadi terminator ini berfungsi untuk memulai suatu proses, ya, dalam algoritma dan juga akhir. Jadi ini bisa disebut dengan simbol start atau finish atau mulai dan akhir, ya. Untuk menandai awal flowchart dan akhir menandai akhir dari flowchart. Terus ada juga simbol proses. Nah, simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Lalu ada juga dengan decision atau keputusan. Nah, ini bisa disebut dengan percabangan. Simbol ini digunakan untuk melakukan keputusan, ya. Jadi maksudnya contoh, ketika kita ingin membeli makanan. Ketika membeli makanan, apakah uang kita pas atau tidak? Jika pas, tidak akan dikasih kembalian. Jika tidak, kita akan dapat kembalian. Ya. Lalu ada subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian-bagian proses. Jadi maksudnya, jika di satu proses yang ini belum jelas, kita bisa jabarkan dengan subproses, ya. Terus ada dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Ini bisa disebut dengan penyimpanan, ya, cuman berbentuk dokumen. Data. Simbol data menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Pangkalan data atau database ini sama dengan dokumen, cuman kalau dokumen biasanya pengarsipannya itu dengan kertas, kalau database itu dengan software. Nah, tampilan display simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV.
Nah, ini kartu, penunjuk alir, masukkan manual, terus operasi manual, persiapan, konektor, off-page. Nah, oke. Kita langsung saja ke contoh ya. Contoh berangkat ke sekolah. Nah, berangkat sekolah merupakan aktivitas harian kita. Nah, di sini kita membuat dengan bagan alir. Persiapan sekolah. Ini tadi terminator ya. Terminator yang ini digunakan di awal dan di akhir. Nah, di awal persiapan sekolah. Kita sebelum sekolah yaitu mandi terlebih dahulu, terus sarapan. Setelah sarapan berangkat ke sekolah. Nah, ini menggunakan subproses. Nah, subproses ini, simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail. Jadi, ini garis besarnya, kita bisa buat lebih detail lagi dan sampai di sekolah. Nah, sampai di sekolah berarti ini akhir dari bagan. Juga menggunakan terminator. Oke, nah ini contoh algoritma ketika mandi. Berarti ini ada di dalam proses subproses tadi di atas. Ya. Nah, secara umum algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi. Ya, ini contoh algoritma ketika mandi. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan proses-prosesnya, proses-proses ketika saat mandi, maka akan didapatkan subproses mandi. Ya, subprosesnya siapkan peralatan mandi. Ya, langsung masuk kamar mandi. Ini semua proses. Ya, proses kita gambar dengan persegi panjang. Ya, nah kalau yang itu, nah ini disebut persiapan ya, simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Nah, ini simbolnya persiapan, berarti siapkan peralatan mandi. Setelah mempersiapkan, kita baru masuk ke proses. Nah, ini prosesnya masuk ke kamar mandi, lepas baju, guyur badan dengan air, dan sampai ke keluar. Nah, lalu setelah mandi kita sarapan. Nah, ini contoh algoritma sarapannya. Nah, ini menggunakan decision atau percabangan. Ya, tadi kan sudah mandi, langsung periksa makanan. Periksa makanan itu kita memeriksa makanan apakah sarapan tersedia. Jika iya, kita langsung sarapan. Jika tidak, kita langsung apakah kita mau masak dulu? Ya. Jika kita tidak masak dulu, berarti tidak. Ya, apakah jika tidak, maka kita boleh sarapan. Jika iya, kita memasak terlebih dahulu. Nah, ini ke sini maksudnya kalau kita masuk ini sama dengan iya atau ada. Nah, ketika kita ingin masak, jika kita ingin masak dahulu kan berarti iya. Jika iya langsung bahan tersedia. Apakah bahan tersedia? Jika ada langsung buat sarapan, langsung kita sarapan. Ya, kita ulangi. Yang pertama kita memeriksa makanan. Ini contoh algoritma ketika ingin sarapan. Nah, kita mengecek sarapan apakah tersedia? Tidak. Jika tersedia berarti ya ada sarapan, lalu kita sarapan. Jika tidak, kita langsung masuk ke ini apakah kita masak dahulu. Jika iya, kita membeli bahan. Nah, dan jika tidak, kita beli sarapan. Ini bukan membeli bahan, tapi apakah bahan tersedia atau tidak. Jika tidak, kita beli sarapan langsung ya, sarapan otomatis. Nah, ketika kita ingin masak, apakah bahan tersedia? Jika tersedia, kita langsung membuat sarapan. Nah, ini buat sarapan termasuk ke prosesnya. Setelah membuat sarapan, otomatis kita akan sarapan. Dan jika tidak, berarti
masak, bahan tidak ada, berarti kita tidak sarapan. Itu ya contoh atau penjelasan dari algoritma menggunakan flowchart. Dan jika kalian tidak paham, boleh bertanya langsung ya melalui obrolan Microsoft Teams. Oke, terima kasih untuk penjelasan ini. Semoga kalian paham. Ya, saya harap kalian paham, tapi jika tidak juga kalian bisa langsung bertanya di kolom obrolan di Microsoft Teams.